Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala hadihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita membahas Kitabul Jami' karya Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kitab yang berisikan tentang hadis-hadis berkaitan dengan adab, dengan akhlak, dan juga berkaitan dengan doa. Dan kita masih di bab yang kedua, bab berkaitan dengan silaturahim dan berbakti kepada kedua orang tua. Kita di hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh ini membahas tentang mencaci maki orang tua. Saya bacakan hadisnya. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, minal kabairi, salah satu dari dosa besar yaitu syatmur rajuli atau syatmir rajuli walidayhi, yaitu seorang laki-laki yang memaki, yang berkata kasar kepada kedua orang tuanya. Maka sahabat heran, sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal yasubbu ar-rajulu walidayhi? Wahai Rasulullah, apakah ada seseorang yang dia mencaci maki kedua orang tuanya? Maka Nabi mengatakan, na'am, ya ada. Ada orang-orang yang seperti ini. Yasubbu abar rajuli fayasubbu ar-rajulu abah. Dia mencaci orang tua saudaranya. Dia menghina orang tua orang lain. Maka kemudian apa? Fayasubbur rajulu abah. Maka orang lain tadi yang dia hina orang tuanya balik menghina orang tua dirinya. Ya. Maka kemudian dia mengatakan wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Dia menghina ibu orang lain, kemudian orang lain tersebut juga menghina ibunya. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengetahui, ya, sebelum-sebelumnya kita telah bahas bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh agama ini, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya adalah kita berkata-kata lembut, ya, kepada kedua orang tua. Kita dilarang untuk berkata kasar, kita berlarang, ya, untuk, ya, berkata-kata yang menyakiti hati orang tua. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, "Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā."
Dan janganlah engkau berkata kepada kedua orang tuamu uff. Ya, wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak kedua orang tuamu. Wa qul lahuma, dan katakan kepada kedua orang tuamu qaulan karima, perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Di dalam ayat tadi kita dilarang untuk mengatakan apa? Uff. Ya. Uff, para ulama menjelaskan bahwa uff ini mengandung tadarruj atau menunjukkan tadarruj, ya, yang artinya di situ dia mengungkapkan kejengkelan dia, ya, mengungkapkan kejengkelan dia. Misal kadang orang disuruh oleh orang tuanya untuk melakukan sesuatu, diminta bantuan, ya, biasanya misalnya apa? Ya dia lakukan, dia kerjakan, tapi dibarengi dengan apa? Kejengkelan. Kok saya terus yang disuruh? Nah, dia gitu. Ya. Itu loh, kakak nggak disuruh-suruh. Ya. Dia kerjakan, tapi disertai dengan kejengkelan. Ya. Bahkan para ulama mengatakan uff ini, ya, kalau ini adalah derajat terendah. Jadi kalimat yang kejengkelan yang ini paling rendah. Ya, mungkin kalau di Indonesia gitu kan, saya lagi, ya, Lek tolong ini antarkan ini ke ini, lagi enak-enak main. Nah, kata ulama, ahli tafsir menjelaskan, seandainya ada kata di dalam bahasa Arab yang menunjukkan lebih rendah daripada uff ini dalam kejengkelan, itu akan disebutkan. Namun ini derajat yang paling rendah. Artinya apa? Ini saja dilarang. Uff saja dilarang, ngomong ya, menunjukkan di situ ada kejengkelan terhadap kedua orang tua, ini aja dilarang, nggak boleh. Maka apalagi membentah, apalagi mencaci, apalagi menghina, apalagi yang lebih keji dari itu, ya, maka lebih-lebih lagi, ya, perbuatan seperti itu dilarang. Ya. Terkadang kita berbicara halus terhadap teman kita, terhadap orang lain, terhadap atasan kita, ya. Namun ketika berhadapan dengan orang tua, sebagian dari kaum muslimin, sebagian dari kita justru tidak mempraktekannya, ya. Justru malah sebaliknya, ya, dia berkata kasar, ya, membuat sakit hati orang tua, ya. Tapi kalau dengan temannya, dengan atasannya, dia bicaranya lembut, dia bicaranya baik-baik. Nah, ini, ya, padahal orang tua lebih berhak, ya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika Nabi SAW mengabarkan bahwa, ya, salah satu dosa besar itu mencaci kedua orang tua, para sahabat heran, para sahabat merasa ini aneh, ya, sehingga kemudian bertanya kepada Nabi SAW, loh, ada toh yang orang yang menghina saudaranya sendiri, menghina orang tuanya sendiri, ada toh anak yang dia mencaci kedua orang tuanya sendiri, ya. Kita perlu ingat bahwa hadis ini di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat, kecil kemungkinannya itu terjadi. Beda kasus dengan zaman ini. Kalau zaman ini nggak usah kita ngomong, ya, salah satu dosa besar itu mencaci kedua orang tua, ya, itu nggak aneh.
Karena apa? Ini kadang banyak dilakukan. Jangankan mencaci, jangankan menghina, lah wong kadang nggak diturutin, anak beli HP, beli motor itu sampai apa? Ada yang nendang, ada yang kemudian ngebunuh. Wala'iyadzubillah. Ya. Nah ini nggak terjadi di zaman sahabat. Maka mereka ngerasa aneh. Loh ada tuh orang yang seorang anak kok menghina orang tuanya, kok ada. Maka Nabi SAW beri perumpamaannya apa? Ya, beri contohnya apa? Orangnya nggak secara langsung menghina orang tuanya, tapi apa? Si A atau dia menghina orang tua orang lain, ya temannya atau siapanya, dia hina orang tua temannya, saudaranya. Ya. Orang ini yang dihina orang tuanya nggak terima dong. Akhirnya apa? Menghina balik. Dihinalah orang tua yang tadi. Ya. Akhirnya apa? Ya. Orang tuanya sendiri akhirnya dihina oleh orang lain. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini menyebabkan karena ulahnya sendiri, karena dia sendiri akhirnya menyebabkan ya orang tuanya dihina oleh orang lain, ya dicaci maki oleh orang lain. Dan ada satu kaidah, ya ada satu rumusan yang para ulama jelaskan, yaitu innal wasaila laha ahkamul maqasid, bahwa wasilah itu memiliki hukum sebagaimana tujuan. Baik, sebagaimana tujuan. Jika wasilah tersebut menghantarkan kepada keburukan, maka wasilah ini dilarang. Hukumnya dilarang. Kalau wasilah ini menghantarkan kepada kewajiban, yang mana kewajiban tidak bisa terpenuhi dengan apa? Dengan wasilah ini, maka wasilah ini menjadi wajib. Ya, makanya sebagian para ulama mengatakan bahwa belajar bahasa Arab itu suatu yang harus. Ya, karena apa? Karena kita diperintahkan untuk mentadabburi Al-Quran, ya, memahami Al-Quran, ya, kita memahami syariat, ya, dan ini tidak bisa ya terrealisasi dengan baik, dengan benar, kecuali apa? Mengerti bahasa Arab. Ya. Ya. Makanya mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban, satu hal yang wajib yang dia itu tidak sempurna ya kecuali dengan sesuatu hal yang lain, maka sesuatu hal yang lain tersebut itu menjadi wajib. Ya. Maka di sini innal wasaila laha ahkamul maqasid. Ya. Wasilah itu memiliki hukum sebagaimana tujuan. Meskipun hukum asal wasilah tersebut itu boleh, tapi kalau tujuannya itu haram, maka wasilah ini hukumnya bisa menjadi apa? Jadi haram. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm." Allah mengatakan, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah." Janganlah kalian itu menghina sesembahan selain Allah. Ya. Janganlah kalian menghina, ya, memaki orang-orang yang menyeru atau orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Kenapa? Kata Allah, fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Nanti mereka itu kalau kita hina, kalau kita caci maki, balik. Kata Allah, fayasubbullah, mereka akan menghina, mereka akan mencaci maki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.
Ya. Para ulama menjelaskan hukumnya asalnya kita mencaci maki orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Ini hukum asalnya boleh. Hukum asalnya apa? Boleh. Ya. Namun, ya, sebagaimana Nabi, yaitu Nabi dalam hadisnya, jadi dalam riwayat-riwayat, ya, ini mencaci maki sesembahan selain Allah. Nabi Ibrahim alaihi assalam yang mencela patung-patung, mencela sesembahan kaum musyrikin. Allah sendiri di dalam banyak ayatnya itu mencaci maki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kondisi tertentu, ya, dalam kondisi tertentu, ya, jika mencela ini justru menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka ini nggak boleh. Justru ternyata kemudian malah balik mencaci Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya ilmu dan segala macam melampaui batas, ini jadi nggak boleh. Padahal hukum asalnya dia apa? Boleh. Namun karena nanti, ya, mereka mencaci Allah Subhanahu wa taala, maka jadi nggak boleh. Nah, apalagi kalau wasilahnya itu hukumnya haram. Wasilah yang tadi hukumnya boleh, namun tujuannya, ya, itu malah nanti mudaratnya lebih besar, itu menjadi nggak boleh. Apalagi yang wasilahnya hukumnya haram sejak awal, maka ini lebih-lebih lagi. Mencaci orang tua saudara kita ini boleh apa enggak? Enggak boleh, jelas, ya, enggak boleh. Ini berarti wasilahnya apa? Haram dari awal. Kalau tadi yang ini di atasnya yang kita bahas sebelumnya itu boleh, tapi karena nanti menyebabkan mudarat yang lebih besar, jadinya enggak boleh. Lah ini dari awal ini enggak boleh. Itu mencaci maki orang tua saudara kita, orang lain, itu nggak boleh, ya. Walaupun nanti misalnya ternyata yang kita hina orang tuanya itu nggak hina balik, boleh apa enggak? Ya tetap nggak boleh, ya. Jangan kemudian berdalih, dia nggak hina orang tua saya, dia takut sama saya. Ya tetap nggak boleh, ya, tetap tidak diperbolehkan. Lebih-lebih lagi, ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.